Halo Sobat Temani. Kembali lagi bareng kami di Temanikes, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Bersama aku Marsha Dan aku Harold. dari Pertanian 2023. Nah, hari ini kita gak cuma berdua doang, karena kita bakal ditemenin sama kakak alumni agroteknologi yang cantik banget. Pasti teman-teman penasaran kan ya? Jadi kakak alumni kita ini sekarang sedang melanjutkan studinya S2 di UGM. Hari ini narasumber kita akan menceritakan pengalamannya dan wawasannya tentang perjalanan pendidikan yang sedang dia jalani. Mungkin Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih topik apa yang akan kita bahas pada episode kali ini, dan tidak akan kalah menarik ya sama episode sebelumnya, yaitu penelitian dan inovasi mengembangkan minat pertanian melalui program Pascasarjana. Nah, buat teman-teman nih yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan atau ingin tahu lebih dalam tentang dunia akademis di bidang agroteknologi, episode kali ini sangat cocok nih buat teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau masih penasaran, tetap stay tune di Temanikes, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Langsung aja kita langsung bicara dengan alumni kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Ayu. Malam. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga. Kalau Marsha gimana? Baik dong. Baik dong. Pasti baik ya? Iya. Baik, oke. Oke, sebelumnya kita mau nanya dulu nih, kan Mbak sekarang lagi melanjutkan S2 di UGM. Iya. Kira-kira apa aja sih Mbak kesibukannya, ngapain aja sih menjadi mahasiswa S2 UGM tuh, kegiatannya apa aja? Oke, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang S2, kebetulan aku S2 di UGM, Magister Agronomi. Kesibukannya kalau di awal-awal itu masih fokus belajar karena ada materi di kelas kayak gitu. Terus aku saat di semester 1 sama 2 itu juga sempat aktif di beberapa organisasi eksternal kayak di PPNU, kemudian juga ikut pemilihan duta kayak gitu di Masjid Sleman. Terus juga aku sempat ikut di SDGs Youth Hub, terus juga pernah volunteer juga kalau di organisasi di internalnya itu aku pernah volunteer di Media Faperta UGM gitu. Terus belum lama ikut exchange program di Yamagata University di Jepang gitu. Wah, Keren banget ya bisa ikut gitu. Iya, menjadi mahasiswa S2 juga banyak banget kegiatan positifnya kan sebagainya. Oke. Nah, tadi kan kita belum kenalan nih sama Mbak Ulin. Boleh nggak sih Mbak Ulin kenalan ya? Sama teman juga yang di rumah bisa kenal lebih dalam nih sama Mbak. Ini yang ngobrol siapa sih? Boleh deh kenalan dulu. Oke ya teman-teman semua, nama aku Uyun, lengkapnya Purotul Uyun. Dulu alumni dari Fakultas Pertanian PN, jurusannya agroteknologi, angkatan 2017. Dulu sempat juga kalau misalnya ngomongin organisasi, dulu sempat jadi staf divisi penelitian dan pengembangan atau litbang, terus juga sempat jadi kepala divisi litbang kayak gitu di HMPS agroteknologi. It's okay, nggak apa-apa. Oke, cukup aktif ya buat teman-teman semuanya. Mbak Uyun nih cocok banget dijadiin panutan. Kalau boleh tahu nih Mbak, dulu waktu masa perkuliahan S1 itu peminatannya apa sih Mbak? Aku dulu peminatannya ini, tebak dulu deh sama kamu. Kira-kira mukanya apa nih? Kalau dari tampilannya sih atau tombol kayaknya. Aduh. Kalau aku sih ngiranya produksi ya. Ya, betul produksi. Aduh, pomol tuh susah banget produksi aku. Iya sih kayaknya. Cuman kayaknya kelihatannya kakak cocok banget sih di pomol. Aduh ya, itu dari produksi. Oke, mungkin kita juga mau tahu nih Kak, motivasi kakak untuk melanjutkan studi ke S2 tuh apa sih? Oke, kalau misalnya ditanya motivasi, saat itu karena aku udah tahu pathway-ku mau jadi apa, terus kedepannya aku mau jadi apa. Jadi saat itu aku pengen jadi akademisi, pengen jadi dosen. Nah, kalau misalnya ngomongin pengen jadi dosen, berarti kan harus melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Jadi waktu itu aku ngambil S2 kayak gitu, karena aku udah tahu aku pengen jadi apa dan bagaimana aku mewujudkannya, yaitu salah satunya dengan melanjutkan pendidikan di S2 kayak gitu sih. Nah, berarti dulu setelah lulus dari S1 itu langsung lanjut ke S2 Mbak? Nggak ada kayak jeda buat prepare-nya gitu atau langsung lanjut ke S2 gitu? Ya, aku sempet kayak jadi waktu itu kan aku lulus itu
saat pendaftaran S2-nya udah tutup. Jadi aku sempat nunggu dulu kayak sekitar 5 bulan. Tapi itu sambil prepare untuk pendaftaran gitu. Karena lulus itu belum prepare kayak TOEFL dan lain sebagainya, TPA dan lain sebagainya. Jadi waktu itu memanfaatkan 5 bulan atau 4 bulan kayak gitu untuk persiapan gitu ya. Itu untuk persiapannya kan ada TPA, ada TOEFL. TOEFL itu Mbak belajar sendiri atau Mbak bimbel? Ada bimbel gitu lah. Oh enggak, kebetulan sih belajar sendiri sih. Belajar sendiri. Oke. Nah itu dulu kakak memang mau melanjutkan studi S2 di UGM dari awal atau kakak karena lebih deket aja dari rumah makanya beda UGM? Iya. Karena waktu itu sebenarnya juga pengen sih coba-coba untuk di luar gitu ya. Cuman emang orang tua juga mendukungnya coba di UGM kayak gitu. Dan aku emang juga serak juga di UGM. Terus juga aku udah pelajarin juga dari fakultasnya. Terus program studi yang pengen aku ambil itu juga bagus menurutku. Dan ya udah aku apply di UGM kayak gitu sih. Keren banget sih. Nah, tadi kan Mbak bilang ikut program exchange ya ke Jepang. Itu kalau boleh tahu pas S2 ya Mbak ya? Iya. Itu apa sih perbedaan di apa pendidikan di Jepang sama di Indonesia sendiri itu Mbak? Boleh ceritakan nggak sih? Menarik sih. Sangat menarik. Ya karena aku menemukan banyak culture shock ya. Waktu aku exchange di Yamagata University itu, yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Sangat berbeda ya bahasa Indonesia. Berbeda. Kita tahu Jepang itu adalah negara yang sangat disiplin. Itu jadi kalau misalnya kamu tepat waktu adalah terlambat gitu ya. Jadi saat itu yang pertama, jadi kan kalau Jepang itu base-nya adalah dia base-nya based on research. Jadi kalau misalnya kita exchange biasanya kita masuknya ke lab gitu. Jadi setiap lab, misalnya kamu lab bioscience atau apa kayak gitu kan. Kalau kebetulan aku masuknya di lab bioscience itu yang pertama disiplin. Jadi kayak setiap hari gitu kita kayak harus nge-lab dari jam 10 sampai jam 5 gitu. Dan biasanya senseinya atau dosennya itu gak secara langsung menegur, tapi beliau itu mengamati tiap hari dari slippers kita. Jadi kan kalau misalnya di Jepang tuh kita masuknya pakai slippers ya. Jadi sepatu kita diganti pakai slippers gitu untuk masuk ke lab gitu. Itu dilihat jam 10 nih anak udah masuk belum ya? Udah ada sepatunya belum ya gitu. Kalau misalnya belum, biasanya ada beberapa teman aku yang ditegur untuk bisa lebih tepat waktu kayak gitu. Terus yang kedua tentang hard work ya. Mereka tuh sangat-sangat kerja keras karena pengalamanku kemarin karena aku cukup insecure dengan kemampuanku tuh aku sampai pernah nge-live itu sampai jam 2:30 pagi ya, terus sempat nggak pulang juga karena ngerasa aku tuh masih kurang memuaskan dalam pekerjaanku di lab, sedangkan teman-temanku di sana tuh kayak udah oke banget gitu loh. Terus cara aku mengejarnya adalah dengan aku kayak udah aku harus lembur kayak gitu karena melihat mereka tuh sangat work hard banget kayak gitu. Terus juga mereka tekun banget untuk achieve something tuh. Mereka kayak benar-benar dalam melakukan apapun tuh kayak tekun dan usaha banget ya, ulet banget kayak gitu. Itu sih. Dan salah satu perbedaannya kebanyakan atau mostly di sana itu mahasiswanya selain mereka tuh fokus ke pendidikan atau lab kayak gitu, mereka tuh juga part time. Jadi biasanya pagi sampai sore mereka itu fokus di lab nih, nge-lab kayak gitu kan. Terus nanti malam atau sore sampai malam sekitar 4 jam itu mereka selalu part time kayak gitu. Jadi itu kayaknya mereka nggak ada waktu nganggur kayak gitu loh. Ada waktu buat Kalau kita banget scroll terus ya. Jadi mau scroll ya, itu salah satu hal yang menurutku aku banyak belajar lah dulu. Mereka tuh benar-benar kayak negara maju tuh berawal dari sumber dayanya yang maju, SDM-nya gitu. Keren banget sih. Oh ya, kalau boleh tahu selama Mbak pendidikan di Jepang itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Mbak bisa bahasa Jepang ya dikit. Aduh. Boleh di-spill nggak sih Mbak? Jadi kalau ini fun fact-nya ya, di sana emang di sana itu pakai bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang itu akan jauh lebih baik. Cuman kebetulan aku nggak bisa bahasa Jepang ya, jadi komunikasi pakai bahasa Inggris. Cuman itu terbatas juga karena
kebanyakan dari mereka juga menurutku mereka bisa bahasa Inggris, cuman mungkin nggak pede untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya Orang Jepang kan emang agak susah ya Mbak ngomong bahasa Inggris. iya. Jadi mungkin di sana Mbak pakai bahasa Inggris tapi temannya jangan pakai bahasa Jepang. Jadi ya kadang win-win solutionnya kayak Google Translate. Iya. Aku pakai Google Translate bahasa Jepang. Iya gitu. Dulu berarti ada teman dari Indonesia juga Mbak di Iya. Jepang. Ya kebetulan kita 15 15 orang, ya. Kita pakai beasiswa JASO dari pemerintah Jepang kayak gitu. Kita 15 ke sana, tapi kita beda-beda lab kayak gitu. Tapi di satu universitas gitu. Satu universitas. Kalau boleh tahu di kota mana Mbak? Di Di Jepang. Yamagata. Itu di Suroka. Jadi kotanya namanya Suroka, prefecture-nya atau city-nya gitu ya. Itu di Yamagata. Itu di Yamagata. countryside-nya Jepang sih. Di utaranya Tokyo ya? Setahu. Nah, itu. Kamu pernah ke sana Karol? Lihat dari web sih. Baik, tadi sebelum kesini dia searching dulu. Ya bener banget. Tertarik juga kalian mau ini coba exchange? Tertarik sih, tertarik banget sih Kak. Cuman ya semoga bisa deh. Jadi gak Mbak weird. Amin. Nah, kan setelah lulus dari Fakultas Pertanian nih Mbak, dari S1 kan pasti memiliki berbagai pengalaman ya Mbak selama berkuliah. Ada nggak sih Mbak pengalaman dari mahasiswa agroteknologi sendiri yang mempengaruhi keputusan Mbak melanjutkan studi S2 tersebut? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang UPN tuh salah satu hal penting yang benar-benar merubah diriku ya. Terutama karena aku ikut banyak organisasi, terutama di himpunan, itu benar-benar membentuk karakterku dan juga membuka peluang. Jadi waktu itu aku pernah jadi MC di salah satu kegiatan himpunan. Terus kemudian salah satu dosen itu notice aku. Salah satu dosen notice aku, terus beliau Bu Ari gitu ya, aku yang dekat dengan beliau itu meminta aku untuk jadi MC di salah satu program beliau kayak gitu. Nah dari situ aku cukup dekat dengan ibunya. Kemudian aku tahu bagaimana dosen itu bekerja, kayak misalnya tugasnya gak hanya mengajar tapi juga ada pengabdian, kemudian ada proyek-proyek lain seperti itu. Nah dari situ tuh aku melihat bahwa oh jadi dosen tuh seperti ini ya, tugasnya seperti ini. Terus aku ngerasa aku cocok dengan profesi itu. Kemudian aku punya kayak cita-cita untuk jadi dosen. Jadi awalnya emang kayak dari himpunan itu dapat kesempatan, kemudian ngelihat dunia dosen itu ternyata menarik gitu ya kayak gitu. At that moment tuh kayak menurutku menarik banget. Terus dari situ aku punya cita-cita untuk jadi dosen, dan gimana caranya mewujudkannya adalah dengan S2 kayak gitu, melanjutkan pendidikan. Akhirnya ya itu aku. Nah, ternyata berarti dulu salah satu motivasi yang menjadikan Mbak ingin melanjutkan S2 itu Bu Ari ya. Dan Bu Ari. Dan sebenarnya main karakternya tuh HMPS. Iya, betul. Karena di HMPS Mbak jadi MC, terus ketemu sama Bu Ari, akhirnya bisa mendekatkan Bu Ari dan Mbak ingin jadi dosen. Iya, gitu. Jadi ikut organisasi kayak HMPS ini benar-benar menurutku pasti akan ada hal positifnya yang kalian dapat gitu sih. Oke, nah kan selama kuliah di agroteknologi Mbak banyak ikut kegiatan, banyak ikut kegiatan organisasi tentunya juga. Nah, di saat perkuliahan itu ada nggak sih Mbak tantangan yang Mbak hadapi dan juga kesenangan pasti? Boleh nggak sih diceritain apa aja? Iya, kalau misalnya tantangan, ya cukup banyak ya. Salah satunya adalah tentang penelitian. Karena S2 ini penelitiannya bukan jauh berbeda sih, tapi kayak lebih, pasti porsinya lebih susah ya daripada S1. Itu cukup bikin stres juga untuk di penelitiannya itu ya. Sebenarnya itu bukan hal buruk, tapi kayak cukup bikin pressure juga. Cuman kalau misalnya hal positifnya banyak banget, terutama yang pertama aku punya banyak pengalaman di bidang riset. Jadi kemarin waktu exchange juga aku dapat banyak pengalaman tentang riset yang bagus itu seperti apa, kemudian cara menggunakan peralatan di laboratorium yang bagus itu seperti apa, itu banyak si positifnya di situ gitu. Terus juga critical thinking, S2 tuh membentuk aku untuk berpikir kritis, karena di perkuliahan S2 itu kita dibiasakan untuk berdiskusi.
Jadi karena di sana itu kelasnya satu kelas mungkin kayak around 10 sampai 15 ya mungkin itu mereka dosen-dosen itu beliau menuntut kita dalam tanda kutip menuntut ya untuk kita bisa menjadi orang yang punya critical thinking. Kita banyak diskusi tentang topik-topik penelitian, terus juga diskusi lain kayak gitu. Terus juga di S2 aku juga belajar untuk nulis jurnal, nulis publikasi kayak gitu. Itu kayak gimana sih caranya? Karena kan mungkin kalau di S1 belum dituntut untuk publish jurnal ya gitu. Jadi itu terus juga ya banyak hal lah yang terutama di bidang pendidikan dan juga bagaimana kita berpikir kritis kayak gitu sih. Nah, tadi kan Mbak bilang kalau di S2 itu kan banyak berdiskusinya nih, Mbak. Iya. Itu di perkuliahan tuh banyak gak sih, Mbak, teman-teman kayak yang memang lebih tua gitu, kayak udah seumuran sama ayah atau umur tahun 70-an gitu. Ada gak sih, Mbak? Biasanya banyak banget Iya. S2 itu setelah Pas udah tua mau melanjutkan mau lanjut studinya lagi. gitu. Iya, ini ya kalau menurutku depends on ya. Karena kalau aku lihat akhir-akhir ini kalau di UGM akhir-akhir ini tuh kebanyakan udah muda-muda gitu. Tapi waktu di angkatanku itu ada mungkin 1 atau 2 orang yang memang sudah bekerja gitu. Jadi memang sudah bekerja, kemudian mungkin ada tuntutan dari perusahaan untuk melanjutkan studi atau emang keinginan dari dirinya sendiri untuk melanjutkan. Jadi kayaknya udah nggak terlalu banyak kayaknya udah nggak terlalu banyak untuk yang udah tua tuh nggak terlalu banyak sih sekarang. Tapi masih ada ya, Mbak? Pasti ada 1 2. Ada 2. Oke. Nah, mungkin selanjutnya Mbak, aku pengen nanya nih. Nah, kan ilmu agroteknologi itu kan bakal terus berkembang ya, apalagi teknologi semakin modern. Ya. Nah, Betul banget. gimana sih Mbak cara membuat pelajaran agroteknologi itu kayak lebih menarik, khususnya untuk generasi Gen Z sekarang ya. Kayak gimana supaya mereka tuh tertarik sampai mau melanjutkan S2 kayak Mbak Uyun. Oke. Ini salah satu topik yang susah juga ya, maksudnya sampai sekarang pun aku yakin dosen-dosen di luar sana, terutama dosen-dosen agroteknologi juga masih berjuang untuk membuat agroteknologi ini lebih menarik kayak gitu ya. Nggak hanya tentang kalian nanam, terus juga nggak hanya tentang kayak budidaya aja kayak gitu. Menurutku yang pertama yang aku pelajarin gitu ya, yang aku rasakan juga kenapa aku sampai tertarik S2, kemudian saat ini aku juga tertarik S3 gitu. Waktu aku exchange itu aku ngelihat bahwa kalau misalnya kita bisa mengadopsi dari Jepang gitu ya, mereka tuh sangat-sangat membebaskan mahasiswanya untuk menggunakan alat di laboratorium. Jadi salah satu hal yang aku highlight di Indonesia ini kan penggunaan alat di laboratorium tuh masih cukup terbatas ya. Mungkin ada stigma kayak takutnya nanti alatnya rusak atau apa kayak gitu. Tapi kadang itu membuat kita tuh nggak tahu, nggak cinta dan nggak lebih tahu lebih gitu loh. Lebih dalam lagi ya, kayak karena nggak boleh digunakan atau terbatas itu kayak membatasi kita untuk lebih tahu gimana kita mau cinta kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan. Jadi waktu aku di Jepang itu benar-benar dibebaskan untuk menggunakan seluruh alat yang ada di laboratorium bahkan ketika itu hal yang mahal kayak gitu ya. Jadi aku berharap gitu untuk dosen-dosen atau ya pihak-pihak terkait gitu ya mungkin bisa memberikan kebebasan ke mahasiswanya untuk eksplor lebih jauh tentang alat-alat yang ada di laboratorium sehingga mereka lebih tahu dan mungkin bisa jatuh cinta gitu dan merasa jatuh cinta kemudian tertarik untuk S2 kayak gitu sih. Ya sih Mbak, karena mungkin ada juga pengalaman kayak melihat barang di laboratorium itu sampai rusak, mungkin nggak pernah dipakai. Ya, terus juga ini sih mungkin praktikumnya itu lebih menarik lagi, dibuat lebih menarik lagi biar mahasiswa gitu ya, mahasiswanya tuh merasa bahwa nggak bosan dan nggak ngerasa oh gini ya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi kayak gitu sih. Nah, tadi saya penasaran nih, Mbak. Tadi kan kalau misalnya kita setelah lulus dari S1 nih, bisa nggak sih kita kalau melanjutkan S2 itu tapi tidak dengan jurusan yang relevan dengan S1 kita? Misalnya kan kayak Mbak kan sarjana pertanian nih, bisa nggak sih kayak lanjutkan S2 itu lintas jurusan gitu kayak ke ekonomi atau ke manajemen gitu? Oke. Kalau ngomongin itu, aku rasa teman-teman harus tahu dulu
tujuan teman-teman untuk lanjut S2 itu apa. Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman punya cita-cita ingin membuat usaha nih, membuat usaha di bidang pertanian, artinya teman-teman kan harus tahu ilmu manajemen. Mungkin S1-nya teman-teman itu tentang pertanian. Karena teman-teman pengen buka usaha, artinya teman-teman harus punya ilmu tentang manajemen. Mungkin S2-nya bisa ambil manajemen karena udah tahu ilmu di pertaniannya seperti apa gitu. Cuman kalau misalnya tujuan teman-teman ingin jadi akademisi atau pengen jadi asisten, terus juga peneliti misalnya, itu kan harus linear, lebih baik linear gitu. Jadi mendalami lagi ya, Mbak. It depends on. Contohnya waktu aku exchange itu kebetulan major yang aku ambil waktu exchange itu gak linear dengan apa yang aku kerjakan. Itu jujur sangat kesulitan banget untuk memahami gitu, karena kan aku dulu S1-nya belajar tentang tanaman, S2 di UGM juga belajar tentang tanaman gitu kan, aku belajar tentang weeds atau gulma. Nah pas aku exchange ini aku belajarnya tentang jamur teman-teman. Jadi susah, dan dari situ aku punya penilaian bahwa kalau misalnya mau jadi akademisi atau researcher atau apa gitu yang di bidang akademis, itu better bisa relevan gitu ya, yang linear kayak gitu. Tapi kalau misalnya tujuan teman-teman pengen buka usaha atau yang lain kayak gitu, untuk cross major atau berbeda kayak gitu majornya, itu boleh banget sih gitu. Tergantung tujuan teman-teman. Berarti gitu, tergantung dari diri kita sendiri. Iya, makanya harus tahu tujuannya apa. Jadi seorang peneliti, jadi dosen gitu, apa jadi seorang pengusaha gitu. Iya, kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan di Jepang itu Mbak Uyun mempelajari tentang jamur. Di S2 Mbak belajar tentang gulma. Kan sangat jauh ya. Itu kira-kira Mbak Uyun kan tadi kesulitan itu gimana sih cara Mbak Uyun untuk bisa mengatasinya tuh gimana sih? Iya, aduh ini tuh bener-bener lucu banget sih. Jadi kenapa aku ngambil pertama ya, awalnya tuh kenapa aku ngambil di lab dari sensei tersebut yang majornya itu tentang fungi gitu, karena aku tuh belajarnya tentang gulma tapi tentang metabolit sekunder, tapi di gulma. Nah dosen aku yang ada di Jepang itu belajarnya tentang metabolit sekunder yang ada di jamur gitu. Aku merasa bahwa mungkin aku bisa nih aku ngikutin. Ternyata waktu di sana susah banget karena ya jamur dan gulma itu berbeda. Tapi bagaimana aku deal with that gitu ya, itu yang pertama adalah menyadari bahwa kita itu jauh tertinggal. Maksudnya gini, kita sadar dulu nih bahwa aku tuh masih kurang banget, jadi aku harus berusaha lebih dari teman-temanku yang ada di lab. Makanya aku coba banyak untuk baca-baca. Pertama baca-baca dulu tentang hal-hal yang dasar lah tentang jamur itu seperti apa, kemudian cara perkembangbiakannya itu seperti apa. Itu jadi aku belajar gitu. Terus yang kedua, aku menyediakan lebih banyak waktu untuk banyak riset di lab kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya, jadi kan selalu ada resiko dari hal yang kita ambil ya. Jadi resikonya ketika aku mau atau mengambil scholarships ini yang nggak sesuai dengan major aku harus ada hal yang aku korbankan. Salah satunya waktunya, itu waktu untuk belajar dan mengejar ketertinggalan kayak gitu sih. Dan aku mungkin salah satu orang yang merepotkan dalam tanda kutip, karena aku selalu nanya gitu. Aku selalu nanya sama partnerku di lab kayak, ini caranya gimana sih, hal kecil pun aku selalu nanya karena aku ngerasa aku nggak tahu gitu loh. Jadi itu sih cara mengejar ketertinggalanku itu dengan cukup panjang ya Mbak. Berarti juga kayak hambatan yang Mbak alami selama exchange. Tapi ternyata Mbak bisa survive dan sampai di sini. Bisa balik lagi. Kan tadi Mbak bilang tuh juga banyak banget waktu yang Mbak korbankan untuk belajar satu hal yang Mbak belum tahu atau belum paham. Nah, kira-kira gimana sih Mbak cara memanage waktu? Apalagi waktu Mbak kuliah di S2 sangat terbatas ya Mbak ya? Mbak juga kan banyak ikut kegiatan di luar kampus, ikut juga kegiatan di kampus. Itu gimana sih manage waktunya? Apalagi buat generasi sekarang ini susah banget buat mengatur waktunya gitu. Menurutku teman-teman, sekali lagi memanage waktu itu salah satu hal yang sulit. Even itu untuk orang yang udah sukses pun menurutku manage waktu itu sangat sulit ya. Kalau dari pengalamanku, yang pertama adalah kita punya list prioritas. Kira-kira kita coba brainstorming dan juga refleksi ke diri kita sendiri.
tujuan kita tuh apa, saat ini tujuan kita apa, terus juga kita list hal-hal apa yang jadi prioritas kita. Misalnya kalau misalnya aku tujuannya adalah S2, berarti kan goalsnya adalah aku lulus gitu ya, lulus S2. Itu berarti kan aku harus belajar, aku harus prioritasin penelitianku dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang di luar itu mungkin bisa ditaruh di prioritas selanjutnya kayak gitu sih. Karena menurutku kadang tuh kita terlena dengan mengiyakan semua hal gitu. Bener, Mbak. Jadi kita nggak tahu nih prioritas kita mana. Jadi semuanya tuh diain sampai kita nggak sadar bahwa waktunya habis. Harusnya prioritas utama itu malah terbelakangkan. Gitu sih. Jadi hal yang penting tapi susah untuk dilakukan adalah mengetahui prioritas gitu. Itu sih. Nah, selanjutnya nih Mbak, kan tadi Mbak bilang kalau dulu waktu S1 itu kan pernah ikut join organisasi Mbak ya? Iya. Di AMPS. Iya. Di divisi apa Mbak kalau boleh tahu? Di divisi penelitian dan pengembangan. Oh, banget nih. Kamu ada rencana nggak masuk AMPS? Ada rencana sih. Buat teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini, boleh juga join AMPS Agroteknologi karena itu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Karena salah satu mau dibilang korban nggak ya? Karena salah satu yang apa ya? Hidupnya itu berawal dari HPS. Betul. Sangat-sangat ketemu Bu Ari itu mulai HPS ya. Saya gitu pengen titik ini. Bisa lanjut S2, exit ke Jepang. Jadi teman-teman boleh banget join HMPS Agroteknologi. Iya, gitu. Keren banget. Harus ikut sih. Harus ikut. Nah, yang mau saya tanyakan kembali tuh Pak, penting nggak sih ikut join organisasi gitu selama perkuliahan gitu? Sangat penting Mbak ya kalau? Sangat penting. Saya sangat penting sih menurutku. Karena teman-teman harus tahu juga, teman-teman ikut organisasi itu nggak hanya hahaha sama teman-teman lainnya, terus juga nggak hanya kayak mengorbankan waktu, itu nggak hanya itu, tapi banyak hal yang teman-teman dapat, terutama soft skillnya dan juga relasi. Ketika teman-teman ikut organisasi, teman-teman akan bisa, yang pertama, mau gak mau teman-teman tuh harus memanage waktu, ya nggak? Betul nggak? Teman-teman harus memanage waktu kan antara kuliah dan juga organisasi. Artinya teman-teman akan belajar manajemen waktu. Kemudian teman-teman akan belajar soft skill. Misalnya kayak teman-teman nih jadi host gitu kan, itu kan salah satu soft skill yang pasti akan berguna di kemudian hari gitu kan. Kayak aku contohnya dulu jadi MC gitu kan. Itu juga berguna, akhirnya aku juga bisa beberapa kali jadi MC kayak gitu. Jadi di HMPS ini dan organisasi lain gitu pasti teman-teman akan belajar tentang soft skill. Misalnya buat podcast kayak gini itu kan nambah soft skill teman-teman. Terus juga tentang hubungan antar manusia kayak gitu. Bagaimana teman-teman bisa menghargai, kemudian bagaimana bertoleransi, kemudian mengemukakan pendapat, itu sangat penting dan diasah di organisasi kayak gitu. Jadi kadang kemampuan untuk public speaking itu emang benar-benar terlatih banget ketika kita ikut organisasi. Karena kan biasanya teman-teman rapat terus diminta ada pendapatnya, tanpa sadar teman-teman itu juga berlatih untuk public speaking kayak gitu sih. Benar, ya Mbak. Kalau misalnya kita join organisasi itu, mungkin kita bisa mengembangkan diri lagi, lebih berani lagi buat pendapat. Kadang kan kita di kelas tuh masih takut kan. Bener lagi kalau ditanya sama dosen kayak mungkin ada pendapat tapi kayak takut salah. Iya, benar banget. Jadi jangan lupa join organisasi. Khususnya HMPS Agroteknologi. Nah, mungkin yang terakhir nih Mbak, ada nggak sih yang mau Mbak sampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton podcast ini yang nantinya pengen jadi akademisi atau melanjutkan studinya menjadi seorang peneliti? Waduh, pertanyaan yang berat ya teman-teman. Kalau dari pengalamanku, yang pertama adalah mungkin buat ini ya, pesan buat teman-teman yang ada di semester berapa ya, semester 7, 8, 6 kayak gitu ya, semester akhir yang kayak mereka tuh bingung ya nih mau lanjut S2 atau fokus karir atau gimana. Yang pertama mungkin teman-teman harus sempatkan untuk akademisi dan tertarik. Emang aku yakin teman-teman tuh pasti di dalam diri teman-teman itu pasti ada rasa kayaknya aku suka deh sama dunia pendidikan, kayaknya aku suka deh sama riset, kayaknya aku suka deh penelitian. Itu pasti dalam diri teman-teman tuh ada rasa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah ada punya rasa seperti itu,
itu berarti teman-teman ada ketertarikan di dunia akademisi atau apa kayak gitu. Setelah teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan di dunia itu, berarti nextnya apa? Nextnya ada S2. Nah, pesenku kalau misalnya mau S2 atau mau lanjutin studi yang lainnya itu harus komitmen gitu. Dan ini adalah salah satu pesan dari dosen-dosenku di S2 juga, kayak kalau misalnya kalian S2 itu bukan hanya untuk mengisi waktu luang atau mengisi kayak waktu kalian juga nganggur kayak gitu ya, itu tuh tidak kayak gitu. Tapi kalian harus berkomitmen karena S2 ini waktunya singkat, terus juga bebannya berat, karena beban penelitian ini juga berat, dan udah nggak lagi di gate atau udah nggak lagi kayak di gimana ya, di treat kayak kamu tuh nggak tahu sama dosen, karena dosen tuh merasa bahwa S2 kamu levelnya tuh udah punya critical thinking dan punya punya pemikiran yang lebih lah dari S1 kayak gitu. Jadi bebannya cukup berat, jadi harus punya komitmen dan juga punya rasa untuk kayak aku pengen menyelesaikan ini kayak gitu. Itu kalau misalnya mau S2, dan harus tahu tujuannya setelah S2 itu apa kayak gitu sih. Karena itu menjadi motivasi kita untuk menyelesaikan S2 kayak gitu. Iya, mungkin untuk sobat teman nih yang mau melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, jadi tolong tentukan dulu goalsnya apa. Terus di S2 juga itu harus lebih kritis berpikirnya, karena di sana nanti kita harus menempatkan diri benar-benar dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Iya, yang paling penting itu menyelesaikan S2-nya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, kita masuk ke sesi question box nih. Iya, karena ada pertanyaan dari masyarakat agroteknologi. Nah, dari sobat-sobat teman ini yang bertanya nih Mbak. Mungkin langsung aja. Nah, ini pertanyaan pertama dari Mbak Dewinta Wahyu dari angkatan 22. Nah, Mbak, saya ingin bertanya, menurut pandangan Mbak Uyun, apakah hubungan asmara itu dapat mempengaruhi proses dalam perkuliahan nih Mbak? Waduh. Aduh, ini pertanyaannya saya kaget sih ya. Kaget banget. Based on based on stories gitu ya, pengalamanku. Waktu S1 aku ada teman gitu ya. Teman dekat teman apa? Ya, ada punya seorang yang spesial saat itu ya, itu cukup ini sih, menurutku cukup membantu. Cukup membantu karena ya mungkin bikin kita semangat ya kayak gitu. Cuman ketika ada masalah itu jadi mau gak mau tuh jadi mempengaruhi kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku ketika teman-teman decide untuk mau punya someone special in your life gitu ya, teman-teman juga harus menata diri teman-teman. Jangan sampai ketika ada permasalahan itu membuat teman-teman itu down gitu. Jangan sampai. Berarti harus balance ya kalau bercintaan dengan perkuliahan. Ya kalau misalnya mau punya seseorang spesial gitu, jangan sampai mau dikendalikan sama perasaan hingga membuat misalnya kalian lagi ribut dengan someone spesialnya kalian gitu ya, jangan sampai jangan sampai misalnya ada masalah itu bikin kalian down dan bikin kalian malas ngapa-ngapain. Karena kalau misalnya malas ngapa-ngapain, studi kalian juga bisa hancur gitu loh. Jadi harus bijak gitu untuk mengelola perasaannya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau kamu ada pasangan sobat di agroteknologi? Satunya belum ada sih. Ada ya. Jadi gitu ya teman-teman. Buat siapa tadi? Buat Mbak Dewinta. Jadi kalau mau punya someone spesial atau partner di kuliah itu harus balance perkuliahannya dengan percintaannya. Dan jangan percintaan itu bisa membawa ke pengaruh buruk. Makanya harus semakin maju. Pacarnya diajak ngerapat bareng spesial gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua dari Zahwa Nabila angkatan 22. Kan Mbak Uyun dulu studi ekstens di Jepang. Nah, apakah penelitian di sana itu sama kayak Indonesia atau beda? Oke, ini menarik ya. Ya, sangat menarik. Ya, jauh berbeda. Berbeda sih. Yang pertama dari majornya udah beda. Aku masuk di lab bioscience, terus juga tentang jamur. Terus yang kedua bedanya adalah di bagian peralatan. Wah, di sana tuh udah sangat-sangat canggih banget, teman-teman. Dan peralatan yang digunakan pun sangat canggih dan kita bisa menggunakan itu 24 jam per 7. Jadi kayak kapanpun kalian menggunakan itu kalian bisa gunain
asal kalian tanggung jawab gitu. Even itu peralatan yang mahal kayak NMR gitu, itu kan mahal banget, itu aku bisa pakai kayak gitu. Terus juga penelitian di Jepang ini biasanya kita ada namanya, kalau di Jepang itu zemi atau seminar. Jadi zemi itu setiap minggu kita akan melakukan seminar tentang paper. Misalnya kita mempresentasikan paper tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian kita gitu. Itu setiap minggu itu di dalam satu lab member itu akan mempresentasikan paper yang berkaitan dengan penelitiannya. Kemudian dari segi bimbingan gitu ya, bimbingan dengan sensei atau dosen itu kita bisa lakukan setiap hari, karena biasanya senseinya itu ada di ruangan, dan apapun kendala kita setiap hari itu kita biasanya bisa untuk approach atau konsul. Dan kalau bedanya di Indo sama di Jepang itu salah satunya adalah biasanya sensei itu minta progress report kita per 2 minggu atau seminggu sekali. Pasti sensei atau dosen itu minta, kamu tuh selama ini tuh ngapain aja sih. Jadi benar-benar hands on banget, tahu kita ngapain aja di lab, dan biar penelitiannya itu on the track kayak gitu. Terus juga karena labnya itu 24 jam per 7 itu open terus, jadi kita bisa ngapain aja, kapan aja di lab kayak gitu. Oke deh, berarti kalau misalnya dosen atau senseinya itu selalu minta progres, jadi itu mungkin mempercepat juga ya? Iya, betul banget. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita ada masalah itu kita nggak harus nunggu lama gitu untuk konsultasi, harus ya cari jadwal dosen dan biasa gitu, karena kan selalu available tiap hari. Oke, mungkin itu ya jawabannya buat yang nanya penelitian di Jepang sama Indonesia tuh bedanya apa. Sekarang kita langsung lanjut ke sesi berikutnya, karena kita ada ice breaking dulu nih Mbak. Rulesnya nanti kita bakal kasih 2 opsi buat Mbak Uyun, dan Mbak Uyun langsung jawab tuh pilih A atau B. Oke. Langsung aja. Oke, yang pertama menjadi akademisi atau peneliti? Peneliti. Kenapa tuh Mbak? Karena ternyata setelah aku menjalani S2, jadi awalnya waktu S1 ke S2 aku pengen jadi dosen. Tapi waktu di S2 dan menjalani proses kayak penelitian dan lain sebagainya, kemudian aku exchange juga, ternyata aku menemukan bahwa ternyata aku lebih cocok jadi peneliti dibandingkan dosen gitu. Merasanya. Berarti itu apa tujuan kita tuh sebenarnya bisa berubah pada saat kita menjalaninya. Iya. Tapi tentunya nggak jauh-jauh dari situ sih. Gitu, masih dalam lingkup akademisi gitu ya. Oke. Yang kedua mungkin Mbak Uyun suka belajar sendiri atau bareng-bareng? Sendiri. Karena aku orangnya nggak terlalu suka berisik. Ya gitu. Aku nggak suka berisik, jadi benar-benar harus tenang, quiet, terus kayak nggak ada orang gitu. Berarti kalau misalnya dulu UAS atau UTS gitu Mbak lebih milih belajar sendiri atau sendiri? Belajar sendiri. Iya. Oke, selanjutnya nih Mbak, lebih suka di lingkungan pertanian apa di luar pertanian? Pertanian. Bangga ada ya pertanian. Bangga banget Mbak. FPT Widai. Mungkin selanjutnya memilih menjadi seorang pendidik atau melanjutkan studi? Melanjutkan studi. Awalnya mau jadi pendidik. Oke, selanjutnya lebih capek pas S1 atau S2? S2. Jelas dong. Jauh. Tapi S1 sampai S2 tuh capeknya itu sama-sama capek kan pasti Mbak? Iya. Tapi itu jauh banget nggak? Bedanya gini sih, kalau S1 tuh kita capek masih banyak teman. Iya benar. Banyak teman. Sering nongkrong juga. Sering nongkrong, terus juga capeknya tuh karena mungkin kebanyakan karena organisasi ya gitu. Maksudnya kelaprak Mbak, jangan lupa. Iya, kelaprak juga gitu ya. Organisasi dan juga pendidikan itu masih kayak bikin capeknya tuh masih setengah-setengah gitu. Kalau S2 ini bikin capeknya tuh di pikiran. Mikir emang lebih capek pikiran ya? Iya gitu. Dan kayak karena nggak banyak temen juga kan di S2 kayak gitu, jadi cuman Mbak waktu S2 masih sering nongkrong nggak sama temennya yang di S1 atau mungkin ada teman baru di S2? Aduh, gak terlalu sih. Nggak terlalu banyak waktu, cuman masih tetap bisa nongkrong gitu ya sama teman-teman di S2 gitu. Kebetulan ya ada beberapa kali lah kita. Oke, ini yang terakhir nih Mbak. Mbak lebih pilih, kan tadi Mbak maunya lebih suka belajar sendiri. Pilihnya itu di rumah
atau sambil ngopi capik sendiri? Time. Kalau dulu ngopi di luar, tapi kalau sekarang di rumah. Nggak tahu kenapa ya gitu. Kalau boleh tahu dulu Pak waktu S1 sering ngopi di mana sih? Aduh, ngopi ya. Ngopinya banyak sih, ini randomly gitu. Pindah-pindah kayak gitu, nggak karena sering bosan juga kalau misalnya di tempat kita. Nah, oke. Ini ada yang terakhir nih, Mbak, yang Oke, paling oke. menarik ya. Milih Jepang atau Indo, Mbak? Aduh, susah. Setelah dari Jepang itu susah. Kalau buat belajar Jepang. di Jepang. Ya. Tapi pasti lebih milih Indonesia dong. Harus dari dia. Saya untuk hidup gitu ya, untuk long life-nya. Saya untuk hidup tua kayak gitu, kayaknya di Indonesia sih. Cuman kalau untuk menimba ilmu, Di Jepang. Jepang. Mungkin Mbak ada rencana lagi nggak nanti setelah selesai nih studinya di Lanjut S2? S3. Pak, mau lanjut ke Jepang atau mau pendidikan atau jalan-jalan? Aduh, ada nggak rencananya? Ya alhamdulillah kayaknya makin kesini makin bulat tekadku untuk melanjutkan S3. Di Jepang. Semoga ya dong. Pengen gitu karena setelah balik dari Jepang tuh kayak wah ternyata seenak itu ya tinggal di Jepang ternyata kayak gitu. Jadi pengen ke untuk Jepang. pendidikan. Ya teman-teman pasti ada banyak kesempatan kok gitu. Terutama buat pendidikannya itu Jepang menurutku comfort zone banget sih. Iya, luar biasa banget ya. Ya. Nah, mungkin sekarang ada closing statement dari Mbak Uyun buat teman-teman yang lagi nonton podcast hari ini. Oke, buat teman-teman semua di podcast Temani, aku cuma mau bilang bahwa miracle is another name of an effort. Jadi ini salah satu hal yang selalu aku pegang adalah keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. Jadi jangan berharap ada keajaiban kalau kalian nggak mau bekerja keras. Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih Mbak Uyun sudah meluangkan waktunya nih bisa yang sangat berharga dan sudah berkenan sharing bersama kami dan teman-teman Temani yang lain nih. Semoga sukses selalu dan ilmunya bermanfaat ya Mbak. Kami terima kasih teman-teman, senang juga bisa diundang. Nah, demikian berakhirlah sesi stalk alumni kita pada hari ini. Saya Marsha Dan saya Harold. dari Pertanian 23 di Temani Cash. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you.